Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Rizky. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan filsafat dalam pendidikan di mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan sebagai filsafat terapan, yaitu studi tentang penerapan asas-asas pemikiran filsafat pada masalah-masalah pendidikan. Pada dasarnya mengenai dua pendekatan yang polaritis atau suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup. Macam-macam pendekatan filsafat pendidikan. Pertama, ada pendekatan progresif. Pendekatan itu disiplin ilmu yang disebut filsafat pendidikan akan lebih mudah dipahami arti pengertian bila diajukan pandangan Dewey tentang pokok masalah, yaitu tentang permasalahan filsafat pendidikan, yang berarti hubungan antara filsafat dan pendidikan dapat dilihat dari antara teori dan praktek. Kedua, pendekatan problematis terhadap kenyataan sosiologis. Antara teori dan praktek, pada dasarnya antara teori dan praktek adalah hubungan saling mengontrol. Teori akan dikontrol oleh pelaksanaan praktek yang baik, dan sebaiknya praktek dikontrol oleh atau didasarkan oleh landasan teoritis yang baik. Dewey berpendapat bahwa teori harus merupakan hasil penggalian dalam kenyataan empiris sosiologis yang berlaku saat itu. Pendekatan problematis terhadap kenyataan sosiologis seperti apa yang dicontohkan pada saat ia merumuskan teori pendidikannya, problema sosial yang dihadapi dengan cermat dengan tepat, merumuskannya ke dalam filsafat pendidikannya. Yang ketiga, filsafat dan teori pendidikan. Sebagai pokok pikiran ketiga yang tersirat dalam catatan hubungan antara filsafat dengan teori pendidikan, Dewey berkesinambungan bahwa filsafat dirumuskan sebagai teori pendidikan yang bersifat umum dan konsepsional. Selanjutnya ada aliran esensialisme dalam pendidikan. Esensialisme muncul sebagai reaksi tantangan terhadap berbagai permasalahan pendidikan yang bersifat fleksibel. Menurut para esensials, kurikulum pendidikan yang mudah berubah-ubah akan menjadi mudah goyah dan tidak konsisten. Teori ini beranggapan bahwa hal terbaik yang harus dijadikan landasan dalam pendidikan adalah kembali ke budaya lama yang sudah teruji keberadaannya. Adanya kelebihan dalam teori esensialisme, yaitu untuk mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan. Juga perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Teori esensialisme merupakan gabungan dari filsafat idealisme dan realisme. Kedua aliran tersebut bersifat elektik. Artinya, kedua aliran tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lain, tidak melebur menjadi satu atau saling menghilangkan identitas dan ciri masing-masing. Berkaitan dengan kurikulum, teori esensialisme menekankan kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran dan berpangkal pada landasan ideal yang kuat. Mata pelajaran yang ditekankan pada aliran ini adalah 3R: writing, reading, arithmetic. Kajian lain yang difokuskan pada aliran esensialisme adalah kesenian, ilmu pengetahuan, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia agar bahagia di dunia dan akhirat.
Terlepas di terlepas dari bah, terlepas dari anggapan bahwa teori esensialisme sebagai teori yang tradisional atau konservatif, namun pada kenyataannya teori ini banyak melahirkan kesuksesan dalam pendidikan. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip filsafat esensialisme, yaitu: pertama, pendidikan mengacu pada pentingnya disiplin. Kedua, inisiatif dalam pendidikan harus dimiliki oleh guru. Ketiga, proses pendidikan asimilasi dari subject matter yang telah ditentukan. Keempat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang berkaitan dengan disiplin mental, meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya adalah pandangan perennialisme dalam pendidikan. Aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran perennialisme lahir yang menjadi reaksi terhadap pendidikan progresivisme, di mana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Terdapat 3 tokoh yang membawa pengaruh pendidikan terhadap aliran ini, yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, kedamaian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal, yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai budaya. Realitanya banyak problem yang masih mendatangkan kebingungan, kekacauan, kecemasan yang nantinya akan berpengaruh buruk akan hilangnya jati diri pada individu. Dengan demikian, perlunya usaha maksimal untuk menyelamatkan kondisi yang sedang mengancam seorang individu agar tidak terjerumus oleh arus perkembangan zaman. Landasan filosofis perennialisme: manusia adalah makhluk yang bersifat rasional. Karena manusia terlahir dengan fungsi kemanusiaan yang sama, aliran perennialisme ini membuktikan adanya hukum rasionalitas masih ada dan benar di sepanjang zaman. Prinsip rasionalitas yang berkaitan dengan adanya prinsip-prinsip kesadaran dan dengan kebebasan dalam setiap gerak manusia. Ontologis yaitu dasar pemikiran aliran ini. Mereka berpendapat bahwa sistem perkembangan pada manusia memiliki hukum natural yang bersifat tetap dan tidak teratur. Dalam aliran ini juga menjelaskan bahwasanya manusia bersifat rasional karena unggul dalam intelektualnya dengan tidak meninggalkan seni keindahannya, dan pada hakikatnya manusia memiliki potensi dasar, yaitu kemauan, nafsu, dan pikiran, di mana ketiganya harus diseimbangkan dan berjalan agar menjadi manusia yang kritis. Mungkin sekian cukup penjelasan dari saya. Jika ada yang masih belum jelas, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Itu semua murni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.